Kita ke informasi lainnya pemirsa, wahana permainan perahu kora-kora di Pasar Malam Kisaran Asahan tiba-tiba patah. Akibatnya 4 pengunjung terjatuh dan alami luka-luka. Inilah rekaman detik-detik sebelum permainan wahana kora-kora yang mengangkut puluhan pengunjung di Pasar Malam Kisaran Asahan mengalami insiden kecelakaan. Tak lama berselang, tiba-tiba bagian belakang wahana mengalami patah sehingga membuat sejumlah orang terjatuh. Peristiwa ini pun membuat panik pengunjung hingga operasional wahana dihentikan. Pengunjung pasar malam lain yang berada di lokasi pun langsung berusaha mengevakuasi seluruh korban dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Total 4 orang korban mengalami luka-luka di bagian kepala dan badan. Atas kejadian tersebut, polisi telah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan permainan kora-kora dan mengamankan operator untuk dimintai keterangan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Kepulan asap pekat terlihat saat kebakaran melanda sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Raja Wali Selatan 2, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sempat terjadi beberapa kali ledakan usai para penghuni berhasil mengevakuasi diri. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik dari plafon rumah. Kebakaran sempat membuat warga panik karena lokasi kebakaran di tengah permukiman padat. Namun api berhasil dipadamkan petugas damkar. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Api dengan cepat membakar sebuah rumah 2 lantai yang dijadikan usaha laundry di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah warga dan karyawan yang panik berusaha memecahkan kaca mobil yang terparkir di depan kios laundry agar tidak terbakar. Kebakaran berawal dari salah satu keluarga pemilik toko laundry yang hendak menyalakan kompor, namun tiba-tiba terjadi ledakan yang diduga gas mengalami kebocoran. Akibat kebakaran, 2 karyawan laundry mengalami luka bakar ringan dan langsung dibawa ke Puskesmas Kelapa Gading untuk mendapatkan penanganan medis. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Anyus melaporkan. Sekelompok remaja mengendarai sepeda motor ini tiba-tiba datang dan menyerang sekelompok remaja yang tengah nongkrong di pos ronda Jalan Setia Jaya Raya, Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Mereka menyerang menggunakan senjata tajam celurit ukuran besar dan kecil. Meski sempat melawan, namun gerombolan remaja gangster yang berjumlah sekitar 10 orang ini tak melukai korban, namun menggasak 3 buah ponsel. Usai beraksi, para pelaku pun kabur meninggalkan lokasi sambil mengajukan celurit. Aparat Polsek Grogol, Petamburan, dan Polres Jakarta Barat telah memeriksa sejumlah saksi dan memburu para pelaku gangster buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Sebuah mobil listrik tiba-tiba melaju kencang tak terkendali dan terjun ke kolam bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Kejadian bermula ketika mobil listrik melaju kencang dari arah Semanggi menuju Monas. Namun saat di bundaran Hotel Indonesia, mobil listrik tersebut menabrak pembatas dan tercebur ke dalam kolam. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi mobil berhasil dievakuasi dari dalam kolam dalam keadaan selamat. Polisi juga turut mengevakuasi mobil dari kolam untuk menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar bundaran HI. Diduga sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Korban sudah berhasil kita selamatkan dan juga sudah dievakuasi. Untuk mobilnya mobil apa, Bang? Mobil listrik, Bang. Ada penumpangnya, Bang? Penumpangnya nggak ada, Bang. Berarti hanya supirnya sendiri, Bang? Sendiri, Bang. Sudah berhasil dievakuasi ya, Bang, sekarang, Bang? Sudah, Bang. Sudah dievakuasi, Bang. Mobilnya juga sudah diangkut oleh pihak kami, Dinas Perhubungan. Selanjutnya mobil listrik dan pengemudi dibawa ke unit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. CCTV ini merekam detik-detik minibus terguling di exit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum terguling, minibus terlihat melaju dengan kecepatan tinggi
Saat menikung di jalur arteri, minibus berisi 5 orang penumpang ini hilang kendali lalu menghantam pembatas jalan dengan keras. Akibat benturan keras, mobil terguling di tengah jalan. Beruntung saat kejadian kondisi jalan tengah lenggang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun satu orang pedagang asongan nyaris jadi korban. Arah tol Bojimi menuju ke arah Sukabumi. Ya, Pas belokan mungkin kencengan Pak. kenceng ya, Benturan sama tembok Pak. berbenturan sama tembok. Langsung ada mobil lagi, langsung kena mobil satu lagi. Guna menghindari kejadian serupa, pemudik diimbau berhati-hati saat mengendarai kendaraan bermotor dan jangan ragu menepi untuk beristirahat sejenak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dilaporkan hilang sejak pertengahan Maret, seorang pria ditemukan tewas di Jakarta. Sementara sempat dikabarkan hilang sejak Lebaran, 2 pria di Brebes ditemukan meregang nyawa di atap masjid. Isak tangis pecah saat keluarga dan kerabat mengetahui kondisi seorang pemuda bernama Alvin, 27 tahun ditemukan meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Alvin diketahui hilang sejak pertengahan Maret lalu dan sempat dicari pihak keluarga. Pihak keluarga dan kerabat akhirnya melaporkan kasus kehilangan Alvin ke Polda Metro Jaya pada 14 Maret lalu. Hingga akhirnya pihak keluarga dikabarkan bahwa Alvin telah meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kalau untuk ditemukannya itu baru tadi malam ya, info dari polisinya, tapi dengan kondisi yang sangat mengenaskan pastinya. Dan Sudah meninggal dunia begitu ya Mbak? iya, sudah meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Jakarta, Rio Maning, iNews melaporkan. Warga desa Pengaradan, Tanjung Brebes, Jawa Tengah digebarkan dengan ditemukannya jasad 2 warga yang tewas di atas atap lantai 3 Masjid Miftahul Jannah desa setempat. Kedua korban diketahui bernama Irwantoro, 29 tahun, dan Bambang Suherman, 42 tahun. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Polisi dibantu warga menurunkan kedua jasad menggunakan tali lalu dibawa ke RSUD Brebes. Sebelum ditemukan tewas pada Jumat pekan lalu, Irwantoro dan Bambang menemui adiknya yang tengah memasang lampu LED di atas kubah masjid. Namun hingga Sabtu hari Lebaran, korban belum pulang ke rumah. Pihak keluarga melapor polisi. Kedua korban ditemukan tewas oleh seorang warga tergeletak di atas lantai 3 masjid. Diduga korban tersengat aliran listrik tegangan tinggi sehingga sekujur tubuhnya luka bakar. Usai divisum di RSUD Brebes, kedua jenazah dimakamkan di desa setempat dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudi Bar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku pencurian modus pecah kaca usai 7 bulan buron di Tangerang Kota. Sementara seorang warga di Pacitan, Jawa Timur tewas alami kecelakaan saat kabur dari kejaran polisi. Aksi seorang pria terekam kamera pengawas saat mondar-mandir di depan sebuah mobil di wilayah Tangerang Kota, Banten. Saat mengetahui kondisi aman, pelaku dengan santai memecah kaca mobil dan menggasak sejumlah barang berharga lalu kabur. Buntut viralnya video, polisi pun akhirnya menangkap pelaku usai diketahui buruan selama 7 bulan. Diketahui dalam melancarkan aksinya, salah satu pelaku menyamar sebagai pengemudi ojek online untuk memastikan kondisi lokasi aman sebelum beraksi. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti yang digunakan saat beraksi. Selain 2 pelaku yang telah ditangkap, polisi masih memburu 2 pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Lihat polisi itu kene nyopo, Pak? Biar kata lo. Arah ke timur, Pak, saya. Inilah video saat anggota Satlantas Polres Pacitan nyaris menjadi sasaran kemarahan warga. Peristiwa bermula saat anggota Satlantas Polres Pacitan diduga mengejar seorang pelanggar lalu lintas. Namun naas, korban yang berusaha kabur malah tabrakan hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Warga yang berada di lokasi pun sempat emosi terhadap petugas, namun emosi warga berhasil diredam. Atas kejadian ini, Kapolres Pacitan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban. Pengendara roda 2 tersebut melakukan
sudah dipublis dan berusaha menghindari petugas. Dan saat itu saudara RD melakukan pengejaran sehingga selanjutnya terjadi laka lantas. Selanjutnya, anggota polisi yang terlibat tengah menjalani pemeriksaan internal pihak Polda Jawa Timur untuk penanganan lanjutan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang balita tertinggal mobil keluarganya usai rekreasi lebaran di pantai Pancer Pugar, Jember. Beruntung petugas dari TNI Angkatan Laut menemukan balita yang sebelumnya curiga korban berjalan sendirian. Ketinggalan. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang anak perempuan 3 tahun yang sebelumnya tertinggal rombongan akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya. Keluarga tak henti-henti bersyukur, bahkan bersujud usai anak tersebut ditemukan. Sang anak tertinggal lantaran dianggap sudah ikut rombongan mobil lain yang juga keluarganya usai berwisata di pantai Pancer Pugar. Namun dalam perjalanan, ternyata bocah tersebut tidak ikut rombongan 2 mobil tersebut. Beruntung anggota TNI AL yang curiga melihat seorang anak berjalan sendirian di kawasan wisata itu mendatangi anak tersebut dalam kondisi kebingungan dan menyerahkan ke pos pengamanan Pantai Pancer Pugar, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, seorang polisi di Yogyakarta jatuh pingsan dan meninggal dunia saat bertugas. Sementara karena nekat ikuti petunjuk aplikasi peta online, puluhan mobil pemudik nyasar ke jalur persawahan. Kepala Pos Pengamanan Tugu Yogyakarta Ibtu Nur Alim meninggal dunia saat menjalankan tugas pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Ia diduga kelelahan mengatur arus lalu lintas libur Lebaran dan jatuh pingsan saat memesan makanan di sebuah warung makan. Ibtu Nur Alim kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bethesda dan dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Ibtu Nur Alim yang juga menjabat sebagai Kanit Lantas Polsek Gedong Tengen diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Macet panjang bukan di jalur arteri melainkan di area persawahan dan jalan desa. Puluhan mobil ini tersesat karena nekat mengikuti petunjuk aplikasi peta hendak menuju gerbang tol Purwomartani Sleman Yogyakarta, potong jalan menghindari macet di jalur arteri Jogja Solo. Para pemudik antusias mencoba lewat gerbang tol yang baru dibuka fungsional pertama kali saat arus mudik tahun ini. Ditlantas Polda DIY melakukan rekayasa lalu lintas dan mengarahkan pemudik agar tidak tersesat. Sejumlah warga juga membantu mengatur arus lalu lintas agar pengendara bisa keluar dari jalan kampung. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik Lebaran dengan kereta api masih terus berlangsung. Jumlah penumpang yang tiba di Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan dengan keberangkatan. Pemirsa, di momen arus balik libur Lebaran 2026, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat tempat saya melaporkan saat ini masih terpantau ramai. Dapat dilihat di layar televisi Anda, pemirsa, sepertilah situasi terkini berdasarkan data KAI hingga hari ini 26 Maret 2026, jumlah penumpang yang tiba di wilayah Daob 1 Jakarta ini mencapai lebih dari 52.000 orang. Dan angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan penumpang yang berangkat yang berada di kisaran 33.000 orang. Sebelumnya puncak arus balik terjadi pada 24 Maret dengan lebih dari 53.000 penumpang yang tiba di Jakarta. Adapun untuk sebaran kedatangan, Stasiun Pasar Senen ini masih menjadi titik terpadat. Tercatat lebih dari 18.000 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen hari ini. Kemudian disusul Stasiun Gambir dengan lebih dari 15.000 penumpang.
Adapun mayoritas penumpang arus balik ini berasal dari sejumlah kota ataupun kabupaten, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, seperti Semarang, kemudian juga Surabaya, Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Bandung. Arus balik di Jakarta ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan, seiring dengan masih tingginya jumlah penumpang yang akan kembali ke ibu kota. Dan KAI pun mengimbau bagi para calon penumpang agar selalu mengikuti arahan petugas demi kelancaran perjalanan. Dari Jakarta, Yasmetania Laksa News melaporkan. Telah terlibat adu mulut, dua kelompok keluarga di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saling serang di jalan raya. Keduanya saling lempar batu hingga bambu. Dengan beringas, dua kelompok warga ini terlibat aksi saling serang di Jalan Raya Transyogi Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bongkahan batu mereka lemparkan untuk menyerang lawan. Lawan yang diserang balik menyerang dengan menggunakan bilah bambu. Sontak warga yang melintas pun ketakutan hingga menimbulkan kepanikan. Penyebab keributan rupanya akibat saling ejek saat kedua kelompok ini menonton tradisi adu kulwung karbit di Kecamatan Cariu. Adu mulut berlanjut hingga adu fisik di jalan raya. Akibat peristiwa ini, sejumlah orang alami luka akibat terkena lemparan batu. Polisi masih menyelidiki siapa yang menjadi biang kerok di balik keributan yang berujung kekerasan ini. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wahana permainan perahu kora-kora di Pasar Malam Kisaran Asahan tiba-tiba patah. Akibatnya 4 pengunjung terjatuh dan alami luka-luka. Inilah rekaman detik-detik sebelum permainan wahana kora-kora yang mengangkut puluhan pengunjung di Pasar Malam Kisaran Asahan mengalami insiden kecelakaan. Tak lama berselang, tiba-tiba bagian belakang wahana mengalami patah sehingga membuat sejumlah orang terjatuh. Peristiwa ini pun membuat panik pengunjung hingga operasional wahana dihentikan. Pengunjung pasar malam lain yang berada di lokasi pun langsung berusaha mengevakuasi seluruh korban dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Total 4 orang korban mengalami luka-luka di bagian kepala dan badan. Atas kejadian tersebut, polisi telah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan permainan kora-kora dan mengamankan operator untuk dimintai keterangan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, ulang tahun anak gajah menarik perhatian warga saat libur lebaran di Kebun Binatang Yogyakarta. Pengunjung menyiapkan kejutan berupa tumpeng buah-buahan sebagai hadiah. Arnita, seekor anak gajah ini merayakan ulang tahun yang ke-6 di Kebun Binatang Gembira Loka, Kota Yogyakarta. Pengunjung menyiapkan kejutan buat Arnita berupa tumpeng buah-buahan sebagai hadiah. Pengelola sengaja menggelar perayaan untuk memberikan nuansa baru saat libur lebaran. Anak-anak ini berkesempatan memberikannya kepada gajah untuk menyantap aneka buah. Wortel, pisang jemek, ada apel juga sih, strawberry juga. Udah pernah belum sebelumnya? Sebelumnya belum. Kasih sayang pada satwa akan membuat anak-anak bertanggung jawab mempertahankan kelestarian bumi. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Risma, iNews melaporkan.